Baik hadirin wal hadirat, mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah atau nasihat diniyah yang pada kesempatan ini akan langsung disampaikan oleh ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilillah Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Hadad, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ilmi wa Dakwah Citerep Bogor. Kepada beliau wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. Yang kita hormati para habaib, Al-Habib Ahmad, khususnya Al-Habib Ahmad bin Muhdar Aidi, juga para asatid, para orang tua dan tokoh masyarakat yang saya minta maaf namanya kagak saya sebut semua satu-satu. Bil khusus akhina Al-Ustadz Muhammad Farhan, juga wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Sumarno, segenap hadirin dan hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di acara yang baik, di waktu dan di tempat yang baik ini kita minta kepada Allah, dengan sebab keberkahan Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Berkahnya Rasulullah, pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni insyaallah. Berkahnya Rasulullah, mudah-mudahan yang lagi kurang sehat, yang sakit di antara kita atau keluarga kita diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan yang punya utang biar Allah lunasin. Yang punya masalah Allah kasih jalan keluar. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah subhanahu wa ta'ala tolong saudara-saudara kita yang di Palestina. Allah berikan kepada mereka kekuatan dan pertolongan. Allah hancurkan musuh-musuh mereka, musuh Islam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa kumpul di sini. Untuk apa kita kumpul? Kita kumpul di sini ngapain ini ya? Berarti nggak ada urusan yang lain ya. Kita di sini kumpul untuk mengenang Nabi kita Muhammad. Ini pembahasan kita nggak usah keluar dari Rasulullah. Kita kumpul di sini, acara dibikin, keluarin biaya gede. Kita pengen inget sama Nabi Muhammad. Kita pengen tambah kenal sama Nabi Muhammad. Karena menjadi satu aib kalau kita umatnya kagak kenal sama Rasulullah. Rasul sebegitu sayangnya sama kita, sebegitu perhatian sama kita, peduli sama kita, terus kita umatnya nggak mau kenal sama Nabi. Kata ulama, ini salah satu bentuk kedurhakaan. Na'udzubillahi min. Supaya kita kagak durhaka, maka kita berusaha kenal sama Nabi, baca sejarah Nabi, bikin acara peringatan Maulid Nabi yang tujuannya kagak lain supaya kita tambah kenal sama Rasulullah, tambah cinta sama Nabi Muhammad, dan kita enggak lepas
enggak lepas hubungan batin sama Rasulullah, enggak putus hubungan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang wajib kita ketahui, wajib kita percaya, wajib kita imanin, wajib kita yakinin adalah bahwa baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia. Enggak ada yang bisa mengalahkan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik malaikat manapun, nabi manapun, rasul manapun, enggak ada yang nandingin kemuliaan Rasulullah. Di atas nabi kita Muhammad hanya ada satu kedudukan, yaitu Tuhan Allah Subhanahu. Jadi kalau ada yang bertanya mana lebih mulia, Nabi Muhammad sama malaikat Jibril, muliaan mana kira-kira? Nabi Muhammad. Biar tahu lebih mulia mana Nabi Muhammad sama Nabi Adam? Nabi Muhammad. Nabi Isa tetap Nabi Muhammad. Nabi Musa tetap Nabi Muhammad. Semua nabi di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih mulia, Rasulullah apa Ka'bah? Ka'bah sama Nabi Muhammad, muliaan mana? Rasulullah. Lebih mulia Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga sama Nabi Muhammad, muliaan mana? Kepikiran enggak kira-kira kita? Nabi Muhammad sama surga, muliaan mana? Nabi Muhammad. Berarti di dalam surga ada yang lebih mulia daripada surga itu sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad. Karena itu orang-orang soleh, para aulia, mereka sangat semangat pengen masuk surga, tujuannya pengen kumpul sama Rasulullah SAW. Iya, surga enak, iya. Di surga makanan apa aja ada, iya. Rumahnya dari emas, istana-istana, iya. Bidadari-bidadari, betul. Tapi orang-orang yang level keimanannya tinggi, yang level keimanannya di atas rata-rata, bukan itu yang buat mereka tertarik untuk masuk surga. Akan tetapi karena di surga ada Nabi Muhammad, ada yang lebih mulia daripada surga itu sendiri. Karenanya sebagian orang soleh ditanya, sifli na'imal jannah, wahai Syekh, saya mau tahu kenikmatan surga, tolong ceritain dong sama saya. Syekh ini menjawab, nggak perlu banyak-banyak. Apa kenikmatan surga? Ceritain. Di situ ada Rasulullah. Itu kenikmatan yang sangat besar. Nggak usah cerita macam-macam. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi bahkan mereka sampai nangis, sampai sakit, Pak. Ini mah kita nggak bakal kepikiran karena kita nggak ngerasain. Sahabat Nabi sampai nangis, sampai sakit. Sakit kenapa? Salah satu kita ceritakan namanya Thauban. Ada satu sahabat namanya Thauban datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukanya pucat. Itu bocah orator kayak itu. Toa kalah sama dia suaranya itu. Suara speaker kalah kencang sama dia. Saya pakai speaker kalah sama dia. Nggak apa-apa, biarin. Biasanya yang begitu lagi lapar tuh biasa. Udah makan kenyang ntar, diem biasanya. Sampai mana tadi, Bang? Sampai mana tadi? Thauban. Cerita yang sangat masyhur ini sebenarnya. Thauban datang kepada Rasulullah. Sayyidina Thauban radhiyallahu an datang kepada Nabi, mukanya pucat, kurus, lesu, terus menghadap kepada Nabi SAW dan Nabi bertanya, ma bika ya Thauban, ente kenapa Thauban, ada apa? Sakit? Abika wajah, kenapa sakit, ada apa? Datang sama saya tahu-tahu lemes begitu, ada mau ngomong apa? Kata Thauban, ya Rasulullah, saya punya pikiran, saya lagi mendem sesuatu, ada pikiran yang saya pendem sampai bikin saya sakit, sampai bikin saya kurus.
Pikiran apa? Kata Nabi, mikirin apa kamu? Saya mikirin ya Rasulullah, sebenarnya saya nggak mau ngomong, cuma saya nggak kuat, nggak kebendung nih hari saya mesti ngomong sama Rasulullah. Apa yang dipikirin? Ngomong. Saya mikir ya Rasulullah, sekarang saya di dunia, kapan saya mau ketemu Nabi, saya bisa ketemu Nabi. Sholat berjamaah di belakang Nabi, cium tangan sama Nabi, perjalanan kemana-mana sama Nabi, rindu sama Rasulullah, tinggal pergi ke masjid ketemu. Tapi saya mikir ya Rasulullah, pasti suatu saat saya bakal meninggal, engkau pun akan meninggal, kiamat akan datang. Terus saya mikir, kamu pasti masuk surga. Saya kalaupun masuk surga, belum tentu surga saya setinggi Rasulullah. Apalagi saya belum tentu masuk surga. Andai kata saya masuk surga, terus saya rindu sama Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad jauh surganya. Beliau ini merasakan di dunia dekat sama Nabi Muhammad lebih nikmat daripada di surga enggak sama Rasulullah. Enggak peduli dengan surga kalau enggak ada Rasulullah. Yang dia pikirin, saya takut masuk surga tidak sama Rasul. Sampai sakit-sakit Pak mikirin gituan. Bukan mikirin pengen masuk surganya, bukan. Mikir takut kalaupun masuk surga kagak sama Nabi. Enggak semudah sekarang, mau ketemu kapan aja bisa. Apa enaknya surga ya Rasulullah kalau nggak bisa kayak sekarang begini? Ini sahabat betul-betul memberikan keterangan sama kita bahwa mereka itu enggak nafsu masuk surga kalau nggak ada Nabi Muhammad. Ini baru sahabat yang namanya Thauban, mungkin kita baru dengar namanya, bukan sahabat yang level-level atas Pak. Bagaimana yang kelas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, yang enggak mau pisah sama Rasulullah SAW, yang cintanya sama Nabi Muhammad. Pak, kalau diceritain Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu sahabat bilang, pokoknya ente kalau lihat Rasulullah enggak jauh pasti ada Sayyidina Abu Bakar, enggak mau pisah sama Nabi Muhammad. Makanya salah satu ujian paling berat buat Sayyidina Abu Bakar adalah ketika Rasulullah wafat. Puluhan tahun sama Nabi kemana-mana, ditinggal wafat sama Rasulullah. Begitu Nabi Muhammad meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar Siddiq keadaannya kayak orang kagak betah di dunia. Diceritakan oleh istri beliau yang bernama Asma binti Umais. Kata beliau, suami saya Abu Bakar Siddiq setelah wafat Rasulullah SAW, tiap malam kalau saya beresin tempat tidurnya, itu bantalnya pasti basah air mata, pasti. Enggak berhenti-berhenti nangis sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau malam hari saya pergokin beliau lagi tahajud, habis tahajud, itu dengkulnya, lututnya dipeluk sama Sayyidina Abu Bakar. Duduk sambil melukin lututnya dan kepalanya ditaruh di lututnya. Dia ulang-ulang, wa syaugah ila Rasulillah, betapa rindu saya sama Nabi, oh kangen sama Rasulullah. Itu basah semua dengkulnya, nangis tiap malam. Maka dari itu Sayyidina Abu Bakar meninggal tidak lama. Setelah Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Abu Bakar cuma 2 tahun menyusul Rasulullah ke alam barzakh. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Fusul Ilmiah mengatakan, sebagian ulama berpendapat bahwa sebab wafatnya Sayyidina Abu Bakar adalah karena tidak tahan rindu sama Nabi. Rindunya bikin sampai meninggal Pak, bukan bikin nangis, bukan bikin pingsan lagi. 2 tahun kangen. Mungkin bapak-bapak pernah ngelihat ada mobil truk di belakang ada tulisannya tuh, rindu ini menyiksaku. Pernah lihat gak Pak? Itu Sayyidina Abu Bakar ngerasain, bener-bener kesiksa dengan rindunya sama Nabi SAW. Sampai beliau
senang dengan menyusul Rasulullah, dan dikuburnya nggak mau jauh-jauh, di kakinya Nabi Muhammad. Sayyidina Umar, jangan tanya, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya banyak, Pak. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi, atau kama qala. Wahai Rasul, sungguh saya sumpah, sungguh saya mengatakan, tidak ada yang lebih saya cintai di hati saya kecuali engkau. Semuanya kalah ya Rasulullah, kecuali diri saya sendiri. Nabi bilang, ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi hatta yuhibbani hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Wahai Umar, tidak sempurna iman kalian kalau masih lebih cinta dirinya daripada saya. Sempurnanya iman seseorang muslim adalah kalau saya lebih dicintai, kata Nabi, daripada dirinya sendiri. Akhirnya Sayyidina Umar mujahadah ya, melawan hawa nafsunya dan terus datang kepada Rasulullah SAW. Tidak berapa lama kemudian bilang dengan, ya Rasulullah, saya lebih cinta engkau daripada diri saya. Saya siap mati, korbankan diri saya demi engkau. Apa yang saya punya saya siapkan untuk engkau. Al-an ya Umar, sekarang keimanan kamu sempurna wahai Umar. Sayyidina Umar begitu dengar Rasulullah meninggal dunia, hadirin, kayak orang kelagapan, kayak orang kagak sadar diri. Sampai Sayyidina Umar bilang, barang siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal, saya penggal lehernya. Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal? Begitu, kayak orang lupa diri. Kalau kata anak muda sekarang, susah move on nama Rasulullah SAW. Disadarin nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu para sahabat cintanya, apalagi para sahabat yang besar. Ini sahabat Thauban bilang, ya Rasulullah, saya di sorga nggak bakalan betah. Saya takut masuk sorga tidak semudah sekarang berjumpa engkau. Nggak nafsu di sorga, ya Rabb. Dan rasa cinta seperti ini dirasakan oleh para ulama, para wali-wali, hadirin. Banyak kisah para aulia, para salihin. Setelah Thauban ngomong begitu, dia pulang sambil nangis-nangis. Datang malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menurunkan satu ayat di Al-Qur'an. Ayat ini turun sebab Thauban. Sebab orang yang enggak kebendung cintanya sama Nabi Muhammad, takut masuk surga, enggak bisa dekat sama Rasulullah kayak di dunia. Ayat apa di surat An-Nisa? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Rasulullah panggil satu sahabatnya, abshir Thauban, kasih kabar gembira buat Thauban. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, melihat, mendengar keluhan dia, dan Allah kasih solusi dan jawaban. Ayat tadi berbunyi yang artinya wa may yuti'illaha war rasul, siapa orang yang taat kepada Allah, taat sama Rasul. Syaratnya taat sama Allah, taat sama Rasul. Jangan khawatir, jangan takut. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang-orang seperti itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama ahli nikmatnya. Siapa dikumpulkan dengan siapa? Minan nabiyyin, dikumpulkan dengan para nabi, wasiddiqin, dengan para wali-wali besar, wasyuhada wassalihin. Mereka lah sebaik-baik pendamping, sebaik-baik teman duduk, sebaik-baik majelis itu sama mereka. Jadi buat yang pengen dekat sama Allah, sama Rasulullah nanti di surga, kumpul sama para nabi, sama Rasulullah SAW, syaratnya satu, taat kepada Allah, taat kepada nabi, dibarengi rasa cinta. Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Hadirin, kalau kita pikir-pikir,
Kira-kira pengen nggak nanti hari kiamat dekat Rasulullah? Pengen nggak? Yang pengen bukan 1000, 2000, sejuta, 2 juta orang, hadirin sekalian. Yang pengen dekat Nabi Muhammad berapa orang kira-kira? Triliunan orang. Triliunan manusia semuanya bilang saya pengen dekat sama Nabi Muhammad. Pernah nggak kira-kira kita ngerenung? Kira-kira hari kiamat nanti tempat kita belah mana tempatnya Nabi Muhammad kira-kira? Ya, belah mana kira-kira? Al-Imam Al-Bukhari pengen juga dekat Nabi Muhammad. Al-Imamul Ghazali pengen dekat Nabi Muhammad. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pengen dekat Rasulullah. Syekh Abu Bakar bin Salim pengen. Syekh Umar Muhdar pengen. Kalau saya sebutin Pak nama-nama yang pengen, setahun nggak selesai nih. Fulan. Dan mereka telah melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya mikir, ya Rabb, kira-kira nanti kita belah mana? Berapa jarak kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita lihat kalau lagi kumpul dah tuh, buat ilustrasi, kumpul di Monas 212, pengen ketemu salaman sama misalnya sama Habib Rizik tuh, kira-kira gampang gak tuh Pak? Ya Allah, itu contoh aja, contoh. Saya kasih contoh, saya kasih ilustrasi. Ya, perkumpulan yang banyak kan di Indonesia paling gampang itu kita ambil contoh. Bagaimana orang mau ketemu sama yang di panggung lah misal, susah Pak. Atau Habib Umar bin Hafid datang kemarin, gampang nggak kira-kira ketemu Habib Umar? Ini yang kita pengen ketemu bukan Habib Rizik, bukan Habib Umar, Rasulullah. Kira-kira bagaimana nanti? Terus bagaimana Habib? Udah, sekarang kewajiban kita satu, jangan tinggalin sholat 5. Orang kalau nggak sholat Pak, jangan ngarep deket sama Rasulullah, jangan, susah. Kalau sholat bisa Habib, insya Allah, mungkin paling enggak di surga nanti ketemu Rasulullahnya misalnya 3 bulan sekali, masih lumayan. Setahun sekali dikasih kesempatan ketemu sama Nabi Muhammad, bisa. Beda sama yang levelnya tinggi-tinggi, mereka setiap hari mereka sama Rasulullah, dan itu bakal mereka rasakan lebih nikmat daripada surga. Saya tanya nih sama bapak-bapak, kira-kira di surga ada bidadari Pak, kira-kira bapak-bapak pengen sama Rasulullah terus apa pengen sekali-sekali sama bidadari kira-kira? Iyalah beda tuh, beda, udah beda. Kalau kita masih bidadari bidadari masih begitu, makanya kita jaraknya nggak tahu seberapa jauh. Mereka tuh ma muradil hur walal gusur bal muradi kashfus sutur. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar mengatakan, saya nggak kepikiran bidadari, saya pengen Allah dan Rasulnya di surga. Betul-betul itu benar-benar dalam hati ngomong. Kalau kita ya beda levelnya, makanya kita mungkin kelasnya nanti beda tuh. Lebih nikmat mana Pak kira-kira, duduk sama bidadari apa duduk sama Rasulullah? Ngomongnya juga rada lemes. Rasulullah, ya Rasulullah, ada nggak enak ngomong bidadari bisa gimana? Ya. Kenapa begitu? Kita belum kenal Rasulullah soalnya. Makanya kita masih bilang pasti kayaknya main enakan duduk sama bidadari. Ya sama Rasulullah, iya ya Rasulullah, iya udah. Coba Pak, kalau udah ngerasain duduk sama Rasulullah Pak, kayak sahabat noh, nggak mau mereka, bukan nggak mau, nggak kepikiran nih bidadari, nggak kepikiran. Orang lagi demen banget nih, anak muda lagi, wah gila gue demen banget sama dia noh. Ada laki-laki lagi demen banget sama seorang wanita. Ya Allah, gue demen banget sama dia, Neng, gue mau kasih martabak nih Neng, gue begini, begini.
Mungkin dia kan kepikiran begitu ya. Ditanya coba, Tong, kira-kira nih Tong, kira-kira gue nanya, enakan mana kira-kira duduk sama Habib Umar bin Hafid sama si dia tuh? Ya Habib Umar. Padahal mah itu dipikir, gue pengen juga duduk sama dia. Akhirnya nikah nih dia. Nikah. Punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3. Duduk sama Habib Umar. Enakan sama Habib Umar ternyata. Enakan sama ulama dia begitu. Tapi kalau di sorga enggak ada bosan, enggak ada bosan. Nanti hadirin, kata ulama, orang kalau udah duduk sama Nabi, itu dia bakal ngerasain lupa sama bidadari, lupa. Saking nikmatnya ngobrol sama Rasulullah. Saking nikmatnya cium tangan Nabi Muhammad, apalagi bisa duduk diskusi sama Nabi Muhammad. Andai kata ngobrol gitu diizinkan oleh Allah, kita nunduk sambil malu-malu sama Rasulullah. Kaif halak? Gimana keadaan kamu? Surganya di mana? Di sana bagaimana? Terus tanya, di dunia kamu misalnya nostalgia sama Rasulullah tuh. Setelah itu kita kembali ke surga masing-masing. Udah giliran udah habis, yang lain juga pengen ngobrol sama Rasulullah. Itu Pak, bisa-bisa sampai surga kita kasmaran, terngiang-ngiang sama Nabi Muhammad masih. Bidadari kita manggil, Bang, tar dulu, gue masih ingat Nabi Muhammad. Wow, apa bidadari nggak kelihatan tuh, Rasulullah masih. Keindahan Nabi Muhammad jauh sama bidadari Pak. Surga aja kalah sama Nabi Muhammad. Berhubung kita belum kenal Nabi, belum tahu Nabi. Jadi kalau sapi disuruh pilih berlian sama rumput, pilih mana kira-kira? Begitu kira-kira. Sapi kita pilih ini ada berlian, ini ada rumput. Pasti sapi yang berperi kesapian dia pilih rumput. Kenapa dia nggak pilih berlian? Nggak kenal, dia nggak tahu berlian ini nilainya bagaimana, mahalnya nggak tahu. Begitulah kita yang masih kotor dengan hawa nafsu, tidak seperti para wali-wali, tahu Nabi Muhammad, tahu kadarnya Nabi Muhammad, kenal Allah dan Rasulnya, sehingga sampai hati mereka nggak kepikiran sama nikmat-nikmat surgawi. Apalagi buat maksiat. Para wali itu. Nah, minimal cintai para wali Allah. Salat 5 waktu jangan ditinggal. Ya. Puasa Ramadan jangan ditinggal. Ibadah sebisanya, Pak. Kalau ibadah mah Pak, enggak ada yang bisa jadi hamba Allah yang sampai sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu sulit. Makanya Nabi cuma pesan satu, ibadah sebisanya, yang penting tinggalkan maksiat secara total. Kalau pengen kumpul sama Nabi Muhammad, kumpul sama para aulia, jangan maksiat sama Allah. Kalau ibadah mah sebisanya, sedekah sebisanya, sholat sunnah sebisanya, baca Quran sebisanya, zikir sebisanya. Yang penting jangan maksiat. Udah itu kuncinya. Terus cintai para wali Allah, cintai orang-orang soleh. Insya Allah hari kiamat kita bisa kumpul sama mereka. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya hanya ingin mengingatkan diri saya bahwa jangan sampai terlalu jauh kita tidak mengingat Rasulullah. Mudah-mudahan majlis maulid ini menghadirkan suasana baru di dalam hati kita untuk kita lebih dekat sama Nabi Muhammad,
Kita bisa ambil pelajaran dari para sahabat Rasul, bagaimana kesungguh-sungguhan dan cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Ikutin langkah mereka, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Kalau ada orang-orang yang jahat sama kita, mengganggu kita, ngomong yang tidak enak kepada kita, Allah berfirman di Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang sejati itu, kalau ada omongan yang tidak enak kepada mereka, cukup salama, jangan biarin aja, saya nggak mau balas keburukan. Kita ucapin salam sama mereka, kita sebarin keselamatan aja. Yang penting kita istiqomah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya ada acara lagi yang cukup jauh, minta maaf tidak bisa ikut acara sampai akhir. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.